Shalom, selamat pagi. Selamat kita beribadah lagi pada kesempatan pagi hari ini. Di hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Oleh karena kita memperingati Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa di hadapan Tuhan, mohon bimbingannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati dan memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam berbagai macam pergumulan, kami meyakini bahwa Allah selalu ada beserta dengan kami. Dan saat ini kami sebagai umat-Mu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan akan sabda-Mu. Kami mohon dalam hikmat-Mu ya Bapa, tolonglah kami supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menjadi sesuatu yang berarti, membawa satu pembaharuan dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami, untuk kami semakin bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Kiranya nama Allah dipermuliakan, nama Allah diagungkan di atas segala-galanya, dan kiranya Maha Kudus yang kiranya mengampuni segala kesalahan kami, karena kami akui di hadapan Tuhan, dosa-dosa kami telah menjadi suatu penghalang bagi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami telah kehilangan damai sejahtera. Kami mohon ya Bapa, ampunilah kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, hamba Tuhan yang menderita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu kita mengenang minggu masa-masa sengsara Yesus Kristus sebagai satu tradisi yang baik, sebagai satu tradisi bagi kita sebagai orang percaya untuk selalu merenungkan akan karya atau anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Kekasih dalam Tuhan, tema pada hari ini adalah Dia menanggung sengsara karena aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya adalah seorang nabi yang berbicara atas nama Tuhan kepada bangsa Israel. Berita nubuatan Nabi Yesaya adalah hal yang berkaitan dengan situasi rohani daripada orang-orang Israel. Berita yang dibawa Nabi berbicara tentang dosa umat Tuhan serta penghukumannya. Tetapi pada sisi yang lain berbicara juga tentang pemulihan dari dosa-dosa umat Tuhan. Saudaraku, teks firman Tuhan yang baru saja kita baca merupakan bagian dari suatu nubuatan Yesaya kepada orang Israel yang secara rohani mereka sedang hidup di dalam dosa. Dalam konteks dekat pasal 53 ini, beberapa ayat yang sebelumnya dan sesudahnya menubuatkan tentang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang akan memimpin dan mengembalikan Israel kepada Tuhan. Atau pemimpin yang akan memulihkan keadaan terpuruk Israel sebagai umat Tuhan. Dengan harapan bahwa pemulihan yang kiranya terlaksana akan menjadikan Israel sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Demikian kalau kita baca dalam pasal 49 ayat yang ke-6. Nah, kekasih dalam Tuhan, Yesaya 53 memberikan gambaran kepada pembaca termasuk kita pada saat ini tentang rupa dari hamba Tuhan yang dimaksud. Ia adalah hamba Tuhan yang menderita. Pasal 52 ayat 14 dan seterusnya dikatakan hamba Tuhan itu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan seterusnya. Saudaraku, siapakah hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya dalam konteks ini? Yesaya memberikan gambaran kepada Israel bahwa pemulihan sesungguhnya hanya dapat terlaksana melalui penderitaan, kesengsaraan hamba Tuhan yang dijanjikan itu, atau hamba Tuhan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Hal ini lebih memfokuskan pada masa depan yang akan datang, bahwa pemulihan pasti akan digenapi. Israel akan keluar dari masalah-masalah kehidupan mereka melalui penderitaan hamba Tuhan yang dimaksud. Bagi kita saat ini, hamba Tuhan yang dimaksud dialah yang Mesias, Yesus Kristus, yang dijanjikan sebagai penebus untuk Israel.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa pokok penting yang perlu kita bahas, perlu kita pahami berkaitan dengan firman Tuhan ini. Dia menanggung sengsara karena aku. Pokok yang pertama, penderitaan Yesus bukan karena kejahatannya. Pasal 53 ayat 4 dan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Kehinaan penampilannya mengurangi penghormatan kepada dirinya, sehingga orang menganggap bahwa penderitaannya diakibatkan oleh karena perbuatannya. Di sini ada hubungan sebab akibat. Karena Alkitab mengatakan, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Demikianlah anggapan orang-orang yang menyaksikan masa-masa penderitaannya. Yesaya mengatakan bahwa penderitaannya adalah karena menanggung penyakit atau dosa-dosa manusia, pemberontakan manusia kepada Allah. Dosa adalah hal yang serius di hadapan Allah. Israel terhukum ke pembuangan oleh karena pemberontakannya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari hubungan persekutuan dengan Allah. Sehingga apa yang dikatakan Yesaya dalam ayat yang ke-6 dari pembacaan kita, kita sesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Inilah kesesatan kita. Inilah kehidupan sesungguhnya dalam Tuhan. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Saudaraku, ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sekali lagi, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Inilah akibat daripada dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan Yesus bukan karena kejahatan. Tetapi mari kita melihat bahwa dosa manusia bukan hal yang sepele dalam pandangan Allah yang kudus. Dosa telah mengakibatkan penghukuman dari Allah. Dosa telah merusak persekutuan yang kudus antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gambaran yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita, bahwa kita telah berdosa, kita telah kehilangan damai sejahtera. Mengampuni orang lain pun sesuatu yang sudah sulit, terkadang tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Itulah akibat daripada dosa, yang telah kehilangan persekutuan yang indah dengan Allah. Itulah keadaan manusia. Sehingga kita melihat bahwa
Apa yang Yesus lakukan, penderitaan Yesus bukan karena kejahatannya, tetapi oleh karena dosa-dosa manusia. Yang kedua, penderitaan Yesus di kayu salib sebagai jalan pendamaian dengan Allah. Jalan pemulihan yang dilakukan Allah adalah melalui pengorbanan Kristus. Allah telah menubuatkan kepada Israel melalui para nabi. Dia telah berbicara melalui para nabi. Dia telah berbicara melalui firman Tuhan bahwa pemulihan hanya dapat dilakukan Allah melalui pengorbanan Kristus. Pengorbanan harus melalui penumpahan darah. Sebagaimana Israel setiap kali mempersembahkan korban penebus salah, selalu ada korban hewan yang diberikan kepada Tuhan melalui seorang imam. Pengorbanan Yesus di salib merupakan suatu pengorbanan yang sempurna, yang meredakan murka Allah bagi dosa manusia yang berdosa. Darahnya harus dicurahkan di atas kayu salib. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Yesus menanggung dosa-dosa manusia karena Allah telah menimpakan murkanya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah menjadi korban pengganti manusia-manusia yang telah berdosa, termasuk saya di dalamnya. Yesus menjadi jalan pendamaian bagi manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Karena penderitaannya bukan karena dosa-dosanya. Yesus telah menjadi pengantara yang efektif, memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa di surga. Nah, sehingga kalau kita melihat Roma pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kuncinya adalah iman. Ayat yang kedua, oleh Dia, maksudnya oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita boleh bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah sesuatu yang istimewa, bahwa hamba Tuhan yang menderita, yang dikatakan oleh Yesaya, Dialah Yesus yang menderita di atas kayu salib, yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mencurahkan darahnya demi membasuh dosa-dosa manusia. Dia telah menjadi jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah. Jalan salib adalah jalan pendamaian dengan Allah. Manusia yang berdosa bisa berjumpa dengan Allah Bapa yang kudus hanya melalui salib Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kekuatan, kuasa daripada salib Kristus, yaitu menjadi jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara, akuilah
terimalah Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pengorbanan Yesus mendatangkan selamat bagi manusia. Sebagaimana dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dari pembacaan kita, di mana Yesaya menubuatkan suatu pemulihan bagi Israel melalui penderitaan seorang hamba Tuhan. Demikianlah penggenapan yang sudah terlaksana dalam Yesus Kristus telah mencapai tujuannya, yaitu keselamatan, di mana manusia telah dibebaskan dari malapetaka yang paling fatal, yaitu murka Allah. Sekali lagi, misi Yesus telah mencapai tujuannya, yaitu keselamatan. Keselamatan di mana manusia telah dibebaskan dari malapetaka yang paling fatal, yaitu murka Allah. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita hanya percaya dengan iman kita bahwa apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib adalah untuk keselamatan kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma pasal 10 ayat 9 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, maksudnya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Saudara yang kasih Tuhan, kita telah memiliki keistimewaan di hadapan Yesus. Ketika kita mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mengaku bahwa Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Murka Allah telah diredakan. Dia telah menjadi pengganti bagi kita. Yang sesungguhnya kita adalah berdosa yang harus digantung di atas kayu salib. Tetapi inisiatif Allah telah menjadi pembuka bagi kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kita diselamatkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan keselamatan itu. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Hanya Yesus yang memungkinkan semuanya itu boleh terjadi. Sebagai penutup, marilah kita hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah Bapa di surga, karena Dia telah mengampuni kita. Jangan mensia-siakan kemurahan Allah melalui pengorbanan Kristus di salib, karena pengorbanannya adalah untuk menyelamatkan kita. Saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sekian.